illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian malam hari ini yang ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bikhair. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan selama sebulan penuh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan limpahan kebaikan dan barokah di sepanjang tahun yang akan kita lewati. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, dan Allah taala golongkan kita dalam golongan orang yang menang berperang menaklukkan hawa nafsunya, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang diterima segenap amal kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Yang Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan dari sekian banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yaitu menggunakan nikmat Allah pada apa yang diperintahkan Allah, dan kita gunakan nikmat Allah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Kita semua dapat senantiasa bersalawat, menumbuhkan cinta pada baginda Nabi Muhammad, meniru amalnya Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dan kita masuk ke dalam Jannatul Firdausil A'la bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian kita pada malam hari ini, setelah sebelumnya 2 pekan, jadi 2 pekan kita tidak bisa mengadakan kajian karena bertepatan dengan malam lebaran. 2 lebaran, 1 lebaran yang memang sudah lebaran, itu lebaran Islam, yang kedua adalah lebaran budaya, ya lebaran adat kita. Yang pertama lebaran Idul Fitri, yang kedua lebaran Topat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kemudahan kepada kita untuk kita dapat terus menghidupkan majelis-majelis ilmu, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita membahas satu perkara yang sangat penting, gitu. Ini kita bahas dari sudut pandang dan perspektif ilmu fikih. Di antara perkara yang sangat penting, sama pentingnya dengan syahadat, sama pentingnya dengan sholat, sama pentingnya dengan haji, yaitu zakat. Karena Islam memiliki 5 rukun. Di antara rukun Islam itu yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima haji, ya bagi yang mampu. Insya Allah pada malam hari ini kita sedikit membahas tentang zakat. Karena selama ini banyak yang tiang lihat, yang tiang perhatikan, orang hanya mengeluarkan zakat itu pada bulan Ramadan saja. Kebanyakan orang berpikir bahwa zakat itu dikeluarkan di bulan Ramadan, sehingga banyak orang mengeluarkan zakat mal, mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan banyak zakat itu hanya pada bulan Ramadan. Bahkan banyak orang tidak mengeluarkan zakat. Walhamdulillah. Padahal baginda Nabi SAW itu senantiasa mengiringkan antara sholat dengan zakat, itu beriringan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sangat jarang sekali perintah sholat itu terpisah dari perintah mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, kalau perlu buka surah Al-Baqarah, itu di ayat-ayat pertama setelah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ayat sholat itu pasti bersamaan dengan ayat zakat. Termasuk di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah juga,
Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Jadi ayat-ayat salat itu beriringan dengan zakat. Apa maknanya? Orang yang salat tapi tidak zakat, maka dia percuma juga. Atau orang yang dia bayar zakat tapi tidak salat, sama saja. Maka saking pentingnya zakat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyandingkan perintah zakat itu dengan perintah salat, karena zakat juga termasuk dalam rukun di dalam rukun Islam. Jadi kalau ada orang dia hanya melaksanakan satu rukun saja, syahadat, tapi dia tidak salat, percuma. Atau ada orang rajin salat tapi dia tidak zakat, percuma juga. Atau ada orang dia salat, dia zakat tapi tidak puasa, percuma. Atau ada orang dia syahadat, dia salat, dia zakat, dia puasa, tapi kemudian dia mampu untuk mendapatkan porsi haji tapi dia tidak dapatkan porsi itu, maka percuma juga. Nah, jadi kita belajar makin niki rukun Islam yang kalau dilihat dari hadis Nabi dia termasuk rukun Islam yang ketiga. Jadi zakat itu rukun yang ketiga. Kebanyakan orang kadang menyebutkan yang keempat nih, setelah puasa. Padahal redaksinya dan perintahnya itu lebih dulu zakat. Jadi urutan yang ketiga dalam rukun Islam itu adalah membayar zakat. Kemudian ada ayat lagi yang lain di dalam Al-Quran. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Ini saking pentingnya tadi membayar zakat. Cuman yang perlu kita pahami sekarang adalah termasuk terkait dengan pengertian zakat. Apa saja jenis zakat, kapan kita harus mengeluarkan zakat, ini penting. Supaya jangan sampai salah-salah nanti sehingga kita tidak menunaikan apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita. Yang pertama yang perlu dipahami niki adalah pengertian dan makna daripada zakat. Bahwa zakat niki itu diartikan nama yanmu, ya. Artinya nama yanmu niki adalah tumbuh. Jadi kalau orang yang berzakat itu sama artinya dengan dia menumbuhkan hartanya. Maka kalau ada orang ingin mengalami peningkatan rizki dan peningkatan harta dalam hidupnya, jangan sampai ia tidak menunaikan zakat dalam hartanya tersebut. Nah, jadi zakat itu adalah nama yanmu, yang artinya tumbuh. Kemudian zakat itu juga artinya zakat yuzaki, ya. Jadi zakat itu tazkiyah, artinya pembersih, dia membersihkan segala sesuatu yang kotor di dalam sesuatu yang kita zakatkan. Kita tidak tahu, mungkin dalam harta kita atau di dalam diri kita ada sesuatu yang syubhat. Maka dengan kita berzakat, maka terbersihkanlah perkara-perkara syubhat, bahkan perkara-perkara yang mungkin haram yang ada di dalam diri dan dalam harta kita. Nah, yang sekarang yang perlu jelaskan niki rumus. Udah mulai mati baterainya nih. Ini rumus nih. Rumus untuk dapat dengan mudah memahami zakat. Karena selama niki agak susah orang memahami zakat sebagaimana memahami konsep riba. Tiang sampun dulu tuliskan konsep riba untuk dapat memahaminya. Makin insya Allah pada malam hari ini konsep tentang zakat biar tidak bingung kita memahaminya. Jadi zakat itu, kita yang tuliskan zakat, okay? Nah, zakat ini itu hanya ada dua. Itu hanya dua. Yang pertama niki adalah zakat badan. Zakat badan ini biasa kita sebut dengan zakat fitrah. Nanti saya jelaskan. Kemudian di sini ada zakat zakat harta yang biasa kita sebut dengan mal, zakat mal. Selama ini yang kita kenal memang ada dua yang sering kita sebut, ya. Ada zakat badan atau zakat fitrah. Ada zakat harta, yaitu zakat mal. Nanti dari zakat mal inilah akan muncul turunan-turunan. Nah, dari zakat mal ini turun zakat yang lain. Sampai sini paham belum? Jadi zakat ada berapa? Hanya ada dua saja, nggak lebih. Zakat yang pertama namanya zakat badan, yaitu zakat fitrah. Zakat yang kedua adalah zakat harta yang sering kita kenal dengan zakat mal. Nanti dari zakat mal inilah turun zakat-zakat yang lain seperti zakatul ziraah, zakat pertanian. Turun lagi nanti namanya zakatul an'am, zakatnya hewan ternak. Misalnya kayak unta, sapi, kambing, itu nanti ada zakatnya. Ada lagi di sini juga namanya zakat emas. Ada lagi namanya zakatul huliyah, zakat perhiasan.
Ada lagi di sini namanya zakat profesi. Semua zakat itu adalah turunan dari zakat mal. Nah, nanti setelah yang jelaskan, nanti pelunggu akan mudah memahami. Perhatikan yang pertama. Zakat fitrah itu adalah zakat untuk anggota badan kita. Paham ya? Zakat untuk anggota badan kita. Zakat yang membersihkan badan kita. Kalau mungkin selama ini badan kita pernah kita gunakan maksiat, sedikit kita gunakan untuk taat. Atau mungkin kita pernah meninggalkan yang wajib, kita pernah mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Maka zakat fitrah sebagai pembersih dari amal perbuatan yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itulah yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ini adalah setiap manusia, setiap orang beriman atau setiap orang beragama Islam. Jadi setiap orang yang beragama Islam yang masih hidup sampai sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri, maka orang itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Baik dia orang yang merdeka maupun dia budak, baik dia anak kecil maupun orang yang sudah tua atau orang sudah dewasa, ya. Baik dia ini laki-laki maupun perempuan, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, ada orang hamil, dia hamil. Lalu kemudian pada malam hari, pada malam lebaran, lahir anaknya. Wajib nggak bayar zakat fitrah anaknya? Wajib. Karena dia hidup. Tapi kalau ada orang, dia hidup 29 hari Ramadan, pada hari ke-30 meninggal dunia, wajib bayar zakat fitrah nggak? Tidak wajib, karena dia meninggal sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, jadi kalau udah terlanjur dibayarkan zakat fitrah, nggak apa-apa, itu jadi amalnya. Tapi kalau misalnya belum dibayarkan, maka dia tidak wajib karena umurnya tidak sampai pada hari raya Idul Fitri. Atau ada seorang mu'allaf. Ini ada orang mu'allaf, dia non-muslim masuk Islam. Dia masuk Islam di pertengahan Ramadan. Atau dia masuk Islam di penghujung Ramadan, 10 terakhir. Begitu masuk Islam kan berubah jadi Islam. Wajib nggak bayar zakat fitrah? Wajib. Dia membayar zakat fitrah. Nah, ini perlu dipahami, Gi. Ustaz, kalau kemarin kelupaan gimana? Ada yang lupa belum bayar zakat fitrah, maka tetap wajib dikeluarkan. Besok Ramadan berikutnya, dia keluarkan double zakat fitrah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas zakat fitrah yang kemarin tidak dia bayarkan. Nah, ini terkait dengan zakat fitrah. Lalu kemudian zakat fitrah ini diwajibkan tadi pada setiap orang Islam yang bernyawa sampai tibanya salat hari raya Idul Fitri. Kalau sudah berangkat orang melaksanakan salat Idul Fitri, ada yang bayar zakat fitrah sudah tidak sah, maka dia menjadi sedekah. Kapan diganti? Dia harus wajib membayarnya di bulan Ramadan akan datang, itu 2 kali lipat dari yang tidak dia bayarkan tadi. Bersama yang tadi dibayarkan untuk yang tahun depan sama yang tadi tidak terbayarkan. Kemudian berikutnya, berapa yang harus dibayarkan zakat fitrah? Karena zakat fitrah beda dari zakat mal. Zakat fitrah ini dibayarkan 1 sok. 1 sok ini dalam hadis itu disebutkan 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud inilah yang kemudian para ulama berbeda pendapat. Karena ukuran tangan yang dinamakan 4 mud. Mud itu dulu pakai tangan. 4 gaum. 4 gaum 2 tangan. Itu beda-beda. Akhirnya disepakatilah oleh para ulama selain Imam Abu Hanifah bahwa ukuran dari 4 mud itu kalau ditotalkan, dikonversi dalam bentuk kilogram, maka jumlahnya itu minimal 2,7 kilogram. Lagu aru-aru doang. Kira payu supaya dia cukup 3 kilogram saja. Di sini ada sedekahnya juga. Jadi tertunaikan yang wajib, tertunaikan juga sedekah kita. Biasa kita bayarkan berapa? 2,5. Besok jangan bayar 2,5 nih, karena setelah diukur ternyata ukuran 2,5 niki masih kurang dari ukuran yang seharusnya. Jadi 2,7 kilogram, tapi untuk lebih aman 3 kilogram saja dibayarkan. Sampai di sini paham? Supaya nggak ada pertanyaan tentang zakat fitrah. Mungkin dulu pernah lupa tidak dibayarkan atau tidak bayar zakat fitrah, maka yang harus dilakukan adalah menghitung berapa banyak zakat fitrah yang belum terbayar, itu kemudian dibayarkan. Yang pernah hitungkan salah seorang keluarga menteri, bukan menteri, dia kedutaan Jepang. Jadi saudaranya masih duta besar di Jepang, dia ngikut saudaranya selama tinggal di Jepang, itu dia kesulitan untuk menunaikan ibadah, puasa, sholat itu banyak ditinggalkan, termasuk gak bayar zakat. Begitu dia hitungkan zakatnya, ternyata zakat mal dan zakat fitrahnya itu hampir mencapai 170 juta yang tidak terbayarkan selama dia bekerja di sana. Coba
Akhirnya terus dicicil dan alhamdulillah sudah selesai dia membayar zakat fitrah dan zakat malnya pada saat dia tidak tunaikan ketika dia bekerja di luar negeri. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita dihisap nanti ternyata ini belum dibayar. 1 kali nggak bayar zakat fitrah sama dosanya dengan 1 kali nggak sholat. 40 hari 40 malam disiksa di dalam neraka. Dan ukuran 1 harinya miqdaru alfasanati mimma ta'udun, 1 harinya sama dengan 1000 tahun hidup kalian di dunia. Berarti berapa? 40.000 tahun. 1 zakat nggak dibayar. Itu makanya hati-hati kita nih. Mending kita nggak bayar kalau kita nggak bayar misalnya beli kerupuk pelcing di tetangga, tapi nanti begitu meninggal mohon diikhlaskan nggih, jawaban semua kan. Tapi kalau zakat fitrah, walaupun orang bilang mohon diikhlaskan nggih, tetap nggak bisa. Kenapa? Karena ini hubungan dengan Allah, hutang kepada Allah gitu. Agak terlambat nih nggih, Masya Allah. Jadi tertinggal tadi materi penting sekali ini, nanti yang jelaskan ulang. Nah, sampai di sini Pak? Nggih, alhamdulillah. Berarti yang lewat ya. Tadi kita lewat ini, silakan. Ini sekarang dari MUI sendiri menetapkan 2,5 kilogram itu. Iya. Pemerintah juga. Betul. Nah ini kadang-kadang kita di situ karena dari pemerintah kita sudah terlanjur menetapkan 2,5 kilogram dengan ijtihad yang ada di pemerintah. Kalau kita mau mengikuti pemerintah, maka keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah itu berarti ditanggung oleh pemerintah. Kurang lebihnya urusan pemerintah. Tapi kalau diukur dengan mud, yang Mami juga pernah pakai ya, muddun Nabi namanya. Itu mud yang bersanad sampai kepada baginda Nabi. Itu dibuat ukurannya, lalu kemudian itu kita ukur untuk membayar zakat fitrah berapa kilo Mi? 2, nah kalau Mami 2,8 karena dilebihkan sedikit sama Mami, maka jadi 2,8 kilo. Maka kisaran minimalnya 2,7. Kalau mau lebih aman ambil 3 kilogram. Oke, sampai di sini paham nggih? Ini untuk ukuran zakat fitrah. Jadi yang kemarin belum sempat menunaikan zakat fitrah atau belum sempat menunaikan anak-anak yang berada di bawah tanggungannya, maka dia wajib membayarkan zakat fitrah itu nanti pada saat tiba bulan Ramadan yang akan datang, karena itu tetap terhitung hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pertanyaan. Tadi beliau pemerintah sudah beristihad, dengan istihadnya pemerintah memutuskan 2,5 kilogram. Maka kalau dia memenuhi syarat ijtihad dapat pahala cuma 1 pemerintah, tapi nanti nanggung semua masyarakat. Tapi kalau mau aman, udah nggak ada tanggung-tanggungan, aman 2,7 kg minimal, 2,8 aman, 3 kg lebih aman lagi. Oke? Nah ini terkait dengan zakat fitrah. Silakan. Kita berzakat fitrah, kita menggunakan zakat fitrah. Kadang-kadang terus ada yang berzakat fitrah kita itu. Betul, Niki bagus Niki. Balik. Tadi kan sudah tahu ya bahwa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah semua orang Islam yang bernyawa, yang masih hidup sampai sebelum selesainya orang melaksanakan salat Idul Fitri, wajib ditunaikan, baik yang kecil maupun yang tua, yang merdeka maupun hamba sahaya, laki ataupun perempuan, yang sehat maupun yang sakit, asal masih hidup wajib dia bayar zakat. Tapi apa persyaratan bayar zakatnya? Bayar zakat itu bagi orang fakir dan miskin, wajibnya itu adalah kalau dia memiliki makanan yang ia makan pada hari itu dan ada sisa dari makanan itu, maka wajiblah dia untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau dia punya makanan hanya itu saja, maka gugurlah kewajiban dia untuk kewajiban membayar zakat fitrah. Paham sampai di sini, Gi? Misal ada orang hanya itu tok yang dia punya, hanya 3 kilo di rumahnya, dia bisa makan hanya dengan itu. Tidak ada sisa lagi yang bisa dia makan, maka gugurlah kewajiban dia untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau ada orang dia bayar zakat fitrah, kemudian dia bayarkan nih. Tapi ingat, yang perlu kita ketahui adalah siapa yang berhak terhadap zakat fitrah. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 8 golongan, 8 asnaf. Boleh mu'allaf, boleh orang yang banyak hutang, boleh ibnu sabil, yaitu orang menuntut ilmu, boleh fisabilillah, orang berjuang di jalan Allah, boleh. Kemudian ada fuqara wal masakin urutan pertama. Tapi para ulama sebagian besar lebih menguatkan bahwa maqasidus syariah di dalam zakat fitrah itu adalah ditujukan untuk kita menyenangkan hati fuqara wal masakin. Maka cari dulu fakir dan miskin, utamakan beri zakat fitrah itu kepada fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak punya sumber penghasilan, itu namanya fakir. Ada orang dia hidup tapi nggak punya sumber penghasilan, nggak bisa kerja. Contoh orang yang sakit mungkin dia tidak bisa
mendapatkan penghasilan, nggak punya sumber penghasilan, maka dia masuk dalam kategori fuqara. Kalau ada orang dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya itu tidak menghasilkan sesuatu yang mencukupkan untuk dia makan, maka orang itu masuk dalam kategori masakin. Ya, itu bedanya. Fakir nggak punya sumber penghasilan, kalau miskin punya tapi nggak cukup, maka utamakan memberi kepada fuqara wal masakin. Nah, jangan salah, karena kebanyakan kadang-kadang kita zakat fitrah sama keluarga, tapi keluarga kita nggak masuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat fitrah, maka nggak boleh, nggak sah zakat fitrah kita. Nah, itu perlu diperhatikan, gitu. Dan para ulama beda pendapat terkait dengan apakah boleh kita mengeluarkan zakat ke masjid. Nanti kita bahas nih zakat fitrah ke masjid. Tadi kita bahas fokus tadi, misalnya kita sudah zakat fitrah, kita dapat. Pertanyaannya adalah, apakah kita masuk dalam kategori fuqara wal masakin atau masukkah kita dalam kategori 8 golongan tadi? Kalau kita masuk dalam kategori 8 golongan, maka kita berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut. Maka kalau ada orang bayar zakat fitrah, ini yang bayarkan zakat fitrah, tapi atas nama apa dulu kita menerima zakat fitrah? Apakah saya atas nama fuqara wal masakin? Apakah saya atas nama amil? Ataukah saya ini atas nama orang yang banyak hutang? Apakah saya menerima karena saya mu'allaf? Apakah saya menerima karena ibnu sabil? Apakah saya menerima karena fisabilillah? Maka kita harus jelas dulu apa syarat kita untuk boleh menerima zakat fitrah tersebut. Kalau misalnya pelungkuh masuk dalam salah satu kategori tadi, maka boleh menerima zakat tadi, kemudian boleh digunakan. Paham nih, Tapi kalau misalnya mami nggak ada kategori untuk layak menerima zakat fitrah, nggak boleh. Dia harus salurkan kepada orang yang tepat, ya, yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Paham, terkait dengan zakat fitrah. Sekarang kita lanjutkan terkait dengan zakat mal. Jadi zakat tadi ada 2, nggak lebih. Adanya cuma 2 zakat. Zakat badan namanya zakat fitrah, zakat harta namanya zakat mal. Dari zakat mal inilah turunlah turunan zakat-zakat yang lain. Salah satu di antaranya kita sebutkan di sini zakat mal. Zakat mal dulu ya, zakat harta. Zakat harta itu nisabnya dan haulnya. Haulnya adalah 1 tahun, nisabnya adalah 85 gram emas. Tiang ulang. Haulnya adalah 1 tahun, nisabnya adalah 85 gram emas. Paham nih? Sekarang kita coba hitung berapa harga per 1 gram emas, makin. Anggap 1 juta ya, anggap 1 juta. Kalau sekarang harga emas 1 juta, kemudian ada orang punya uang 85 juta minimal, dia letakkan di dalam tabungan, lalu kemudian uang itu disimpan selama 1 tahun atau lebih, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat malnya 2,5%, 2,5%. Itu kalau punya 85 juta rupiah. Bagaimana kalau lebih? Ya lebih, hitung semua. Itu minimal, 85 juta itu minimal. Kalau dia punya 100 juta, dia punya 500 juta, dia punya 1 miliar, maka dia harus tetap keluarkan 2,5% dari harta tersebut. Syaratnya adalah harta itu harus tersimpan kurang, artinya minimal itu 1 tahun, ya. Minimal 1 tahun baru kemudian dikeluarkan zakat. Sampai di sini paham, ya? Paham, ya? Silakan. Itu terkait dengan zakat mal. Itu zakat mal kadang kan keuangan orang bisnis itu 90 juta. Nanti tiba-tiba di bulan kedua cuma 50 juta. Sampai 1 tahun gimana cara ngitungnya? Betul. Rata-ratanya. Betul. Nah, ini bagaimana nanti terkait dengan orang yang bisnis? Apakah dia masuk dalam kategori zakat mal tadi sementara hartanya berputar? Tadi di tabungan misalnya ada 90 juta, kemudian di bulan kedua jadi 50, di bulan yang ketiga nambah 100 juta, di bulan keempat dipakai lagi modal. Maka orang seperti itu tidak masuk dalam kategori zakat ini. Karena zakat ini masuk dalam zakat harta yang diam, dan diamnya harta itu keberadaannya haruslah ada dalam satu tahun. Nanti lain nama zakatnya, nanti yang jelaskan nama zakat. Oke, paham? Niki terkait dengan harta yang diam yang pelungguh simpan dalam bentuk tabungan. Kemudian yang pertama tadi, yang pertama mal. Yang kedua emas. Siapa yang suka menyimpan emas, baik itu emas batangan, baik itu emas kepingan, kalau dia menyimpannya selama 1 tahun dia menyimpan, lalu kemudian cukup emas itu nisabnya 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%.
Itu kalau dia punya emas, gitu. Misalnya pelungguh nyimpan emas di dalam rumah, kemudian emas itu minimal banyaknya, anggap saja minimal banyaknya 85 gram, itu pelungguh simpan, maka setiap tahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Paham ini? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan zakat mal, uang yang tersimpan. Sekarang terkadang uang yang tersimpan bukan hanya dalam bentuk tabungan atau bentuk tetapi dalam bentuk asuransi. Asuransi juga kan uang yang tersimpan. Apakah itu masuk dalam perhitungan zakat mal? Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, emas terkadang tersimpan dalam bentuk perhiasan, misalnya koin. Nah itu yang untuk pribadi. Terkadang kita pakai, terkadang enggak. Kayak bolong rasa-rasa. Oh iya. Nah, iya benar. Oke, kita jawab pertanyaan pertama terkait dengan apakah masuk dalam zakat mal uang asuransi. Misalnya ini kita berasuransi, tapi sekarang banyak asuransi yang bangkrut. Iya enggak? Nah, bagaimana dengan kita punya uang di dalam asuransi? Maka ketika kita punya uang dalam asuransi, maka keluarnya zakatnya adalah saat kita penarikan dari uang tersebut. Karena kita tidak tahu seperti sekarang, ini kan kejadian bangkrut, uang kita udah gak bisa kembali. Contoh lagi misalnya, ketika dia sakit, dia pakai uang asuransi itu, apakah uang itu masih utuh sejumlah seperti tersebut tanpa ada pengurangan sedikit pun? Karena biasanya di asuransi hanya memberikan sekian persen. Misalnya di cover 25%, di cover 30%. Anggap orang ini sakit 100 juta dia bayar, dia cover 30%, maka hanya dibantu oleh asuransi 30 juta, sisanya dibayar oleh orang tersebut. Maka dia akan pakai tabungan asuransinya itu. Maka dia tidak termasuk dalam harta yang dizakatkan, karena itu termasuk dalam harta untuk mengcover kesehatan dia. Dia digunakan untuk mengcover kesehatannya, kecuali kalau pas dia ambil tiba-tiba keluar 250 juta, maka di sanalah dia keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi pada saat sudah real bentuk hartanya. Tapi kalau dalam bentuk masih disimpan, kemudian tidak bisa ditarik kapan saja, maka dia tidak termasuk dalam harta zakat mal. Kemudian berikutnya yang pertanyaan kedua, bagaimana dengan emas? Perhatikan tadi emas. Kalau emas ini bukan emas perhiasan, beda dengan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan yang dipakai, kadang nggak dipakai, itu namanya emas perhiasan. Sebagian ulama menyebutkan, ada yang mengatakan tidak dikeluarkan zakatnya, tapi yang paling bagus pendapatnya dan yang paling afdal itu adalah dizakatkanlah harta perhiasan itu, tapi sekali saja seumur hidup perhiasan itu. Contoh, misalnya pelungguh punya gelang, punya cincin. Kalau gelang dan cincin itu sudah dizakatkan tahun ini, maka tidak perlu lagi menzakatkan gelang dan cincin tersebut di tahun yang akan datang. Paham nih? Tapi kalau pelungguh beli yang baru lagi, beli baru, dikumpulkan yang beli baru, maka itu yang dizakatkan. Kalau sudah dizakatkan, nggak perlu lagi dizakatkan tahun depan. Paham nih? Tapi kalau pelungguh belum pernah menzakatkan, dari perhiasan itu kumpulkan semuanya sekarang, maka sekaranglah wajib dizakatkan. Karena pelungguh mungkin sudah pakai lebih dari 1 tahun, sudah lama makainya. Ini yang perlu kadang dipahami oleh ibu-ibu. Kadang ada yang beli tas dari emas, terus nggak dikeluarkan zakatnya. Nah itu penting ya, untuk diperhatikan biar kita tidak dihisap. Yang ketiga tadi zakat perhiasan. Yang keempat, ada zakat lagi namanya zakat profesi. Nah, ini yang ada dulu nih. Ini terkait dengan pertanyaan beliau tadi. Zakat profesi ini muncul karena istihad para ulama mengkiaskan zakat profesi ini dengan zakat mal. Karena setiap profesi pasti mendatangkan harta. Contoh, ada orang profesinya sebagai dokter. Dia buka praktek dokter itu. Lalu kemudian dari praktek terkumpul uang. Kalau uang yang dia kumpulkan selama 1 tahun itu sudah mencapai nisabnya 85 gram emas alias 85 juta, maka wajiblah ia mengeluarkan zakat dari profesinya tersebut. Paham nih? Tapi dengan syarat zakat profesi dikeluarkan dari harta yang sudah dipotong dengan kebutuhan pokok setiap hari. Misal kebutuhan pokok setiap hari dihitunglah. Setiap hari ini kebutuhan kita yang keluar per hari itu misalnya keluarnya 500.000. Kalau dikalikan dengan 1 bulan berapa? 15 juta. Dikalikan 1 tahun, 15 kali 12
600 juta. Anggap 60 juta ya. 60 juta, bukan 60, 600. 600 juta kita keluarkan 1 tahun. Sementara dokter Niki berputar uang itu dia dapatkan lebih dari 1 miliar misalnya. Maka setelah dipotong kebutuhan pokok setiap hari, wajiblah ia mengeluarkan zakat yang dinamakan dengan zakat profesi. Karena ada zakat profesi yang langsung dipotong oleh pemerintah melalui Basnas, ada zakat profesi yang tidak dipotong oleh pemerintah sama sekali. Inilah yang perlu disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Contoh lagi, misal Bu Bidan. Bu Bidan hadir? Oh, enggak hadir Bu Bidan, yang mungkin lagi nangani pasien. Misal Bu Bidan, nah, Bu Bidan mengumpulkan, ada orang datang diperiksa segala macam dikumpulkan. Setelah dipotong kebutuhan pokok setiap hari, ternyata lebih dari 85 juta atau 85 gram emas yang dikumpulkan, maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi. Nah, kemudian apalagi profesi pebisnis. Nah, ini terutama pebisnis. Yang bisnis ternyata punya keuntungan nih dari bisnisnya, untung. Dia kumpulkan untung kayak tadi, punya uang 90 juta dia putar, ada untung dia catat. Untungnya dia catat, lalu kemudian dari keuntungan itu dia potong kebutuhan pokok. Ternyata untungnya selama 1 tahun lebih dari 85 juta. Wajiblah yang mengeluarkan zakatnya, namanya zakat profesinya sebagai pebisnis tadi. Sampai di sini paham ya? Biar nggak salah-salah. Ustaz tanya lagi, Ustaz. Silakan. Terkait dengan zakat profesi untuk di instansi pemerintah kan kita langsung dipotong. Iya. Nah, Itulah dia yang kemarin kita bahas. Itulah yang kemarin sempat kami bahas. Akan insya Allah nanti tiap upayakan untuk sampaikan. Mudah-mudahan ini akan ada kajian ulang, tinjauan ulang. Kenapa tinjauan ulang? Karena yang jadi masalahnya adalah ada pegawai-pegawai yang sebenarnya kalau dihitung selama 1 tahun itu nggak sampai nisabnya, nggak sampai 85 juta, bahkan gajinya itu nggak nyampe, tapi dipotong dari profesi tersebut. Ini sudah kurang tepat. Karena syaratnya adalah dia harus mencapai nisabnya senilai berapa? 85 gram emas setelah dipotong kebutuhan sehari-hari. Ini boro-boro kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup, udah harus bayar zakat. Nah, ini penting. Nanti bareng-bareng kita nanti. Dipotong sebelum pajak lagi dipotong. Iya, nah makanya kita kena kewajiban, banyak kewajiban ya. Kewajiban dari negara bayar pajak. Kalau agama kan ada maslahat di dalam itu sehingga mewajibkan kita untuk bayar zakat. Berikutnya lagi kita lanjutkan. Zakat pertanian namanya zakatuz ziraah. Zakat pertanian, kalau ada petani, dia bertani menanam jagung, dia bertani menanam padi, dia bertani menanam kacang, tanam apa saja. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, apa saja yang tumbuh di atas muka bumi wajib dizakatkan. Jadi kalau misalnya ada petani, boleh dia mungkin berkebun juga, dia berkebun durian, dia berkebun apa lagi? Kebun buah, pokoknya mangga segala macam. Jadi tidak hanya berlaku bagi petani padi saja, tapi berlaku bagi setiap yang tumbuh di atas muka bumi, yang diambil keuntungan di atasnya, maka itu dikeluarkan zakatnya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ketika dia panen adalah dia harus melihat nisabnya. Ada yang mengatakan nisabnya itu 637 kg. Tapi kita ambil pendapat yang supaya dia bulat, itu 750 kg. Kalau ada orang panen padi, panen jagung, panen kacang, panen segala macam yang tumbuh di atas muka bumi, mencapailah panennya itu 750 kg, maka keluarlah zakat. Berapa zakatnya? Kalau tanaman tersebut diairi dengan biaya sendiri. Ada biaya, kita yang ngairin, bayar orang buat ngairin, maka keluarlah zakatnya 5%. Misalnya dari 750 kilo, berapa 5%-nya? 3,35 ya. Nah, 35 kilogram. Kalau misalnya dia 1000 kilo, 1 ton dia dapat. Padi ini 1 ton berapa? 5%, 50 kilo. 50. Maka ini perlu diperhatikan oleh para petani juga, dia mengeluarkan zakat ziraahnya, zakat pertanian. Ustaz, bagaimana kalau seandainya itu nggak pernah diairin, tapi dia menggunakan air hujan? Dia pakai air hujan yang mengairi dan dia tumbuh. Kayak durian tumbuh sendiri, misalnya kelengkeng tumbuh sendiri. Begitu panen ternyata hasil panennya lebih dari nisabnya 750 kg, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 10% yang diairi dengan air hujan. Berapa?
10%. Kalau 1 ton berapa? 100 kilo. Mami kalau punya kebun durian nih, kemudian nanti mami panen 1 ton, maka mami mengeluarkan zakat 100 kilogram durian. Nah, ini paham nggih? Ini terkait dengan zakat pertanian. Kita ngambil yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, segala yang tumbuh, yang diambil manfaat daripadanya, ditransaksikan, maka itu dikeluarkan zakat. Kemudian berikutnya ada zakat peternakan. Ini perhatikan zakat peternakan buat peternak. Misalnya ada yang ternak sapi, ada yang ternak kambing. Kalau ada yang ternak sapi, lalu kemudian dia punya sapi minimal 30 ekor sapi, maka setelah dia punya minimal 30 ekor sapi, wajiblah ia untuk mengeluarkan zakat dari sapi tersebut. 1 ekor sapi. Kalau dia punya minimal 30 sampai 40, maka 1 ekor sapilah yang ia keluarkan. Paham ya? 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Tapi kalau misalnya dia punya 40 lebih, maka dia mengeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Nah, ini sapi supaya paham. Kemudian kambing, berapa ukuran minimal kambing? Kalau ada orang memelihara kambing, dia punya kambing 40. Kemudian 40 sampai 120 dia bayar dengan 1 ekor kambing. Tapi kalau misalnya 120 sampai 100 dia punya 150, dia punya 200, maka dia bayar 2 ekor kambing. Kalau dia punya 201 sampai 300, misalnya jumlahnya sekitaran itu, maka nambah jadi 3 ekor kambing. Jadi setiap tambahan 100 dia mengeluarkan 1 ekor kambing. Paham sampai di sini, nggih? Nikilah jenis-jenis zakat mal yang harus dikeluarkan, dan mengeluarkan zakat mal tidak mesti pada bulan Ramadan. Niki yang salah. Kebanyakan orang mengeluarkan zakat mal pada bulan Ramadan. Salah. Zakat mal itu dikeluarkan kalau sudah sampai nisab dan haul. Misalnya makin di bulan Syawal, pelungguh punya uang di bulan ini, uang itulah kemudian disimpan, maka kalau sudah sampai di tanggal tersebut, maka di sanalah wajib dikeluarkan zakatnya, bukan di bulan Ramadan. Ini kesalahan kita mengeluarkan zakat. Makanya kalau punya harta, catat, oh hari ini saya menabung sejumlah sekian, besok tahun depan kalau uang ini masih ada, saya wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau dia nambah, maka dihitung juga tambahannya. Contoh, nabung hari ini 100 juta, nabung bulan depan 100 juta, maka kalau tiba bulan ini tahun depan, maka yang keluar adalah yang 100 juta. 100 juta berikutnya dikeluarkan di bulan berikutnya, tergantung usia uang tersebut. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan zakat? Kalau ayam gimana? Nah, kalau ayam dikeluarkan Kan ayam ribuan misalnya yang mantap. Ini pertanyaan yang mantul. Kalau ayam tidak dihitung dalam zakat ternak, tapi dihitungnya dalam zakat profesi sebagai peternak. Kemarin tiang bertemu sama seorang kawan, teman, Pak Azhar namanya. Beliau sukses dalam dunia peternakan. Hampir di seluruh NTB ini beliaulah pemasok dari ayam ini. Ayam ya boiler ini dia yang pemasoknya di seluruh NTB. Itu tiang pernah kelahannya sampai berpuluh-puluh hektar. Beliau drop itu beribu-ribu. Nah, itu kita sampaikan gimana bayar zakatnya, pakai zakat profesi. Dari profesinya Pak Azhar ini berapa penghasilan yang didapatkan, cukup setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Kalau sudah mencapai nisab dan haulnya, maka dikeluarkanlah dari harta tersebut 2,5%. Misal contoh, kita sekarang ini punya usaha, dari untung dari potong, ternyata selama 1 tahun dapatnya 1 miliar. Maka dalam 1 miliar itu dihitung saja 2,5%-nya berapa? 25 juta dalam 1 miliar. Kemarin dia dapat proyek 1,3 M dalam 1 proyeknya. Berarti tinggal dihitungkan keuntungannya, potong kebutuhan pokok, udah keluar zakat. Nah, ini penting ya, karena ini sama pentingnya dengan sholat, sama pentingnya dengan puasa, sama pentingnya dengan ibadah haji, dan sama pentingnya dengan syahadat. Gini, nanti kita jelaskan. Sila. Ini yang termasuk keperluan pokok seperti punya mobil. Nah itu kan kadang mobil itu kan tidak bayar cash. Betul. Jadi angsuran lah. Betul. Apakah termasuk dalam kebutuhan pokok? Iya.
Baik, ini penting niki ya, terkait dengan kebutuhan pokok tadi nggih. Intinya kebutuhan pokok itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan seseorang, termasuk hutang. Hutang itu kewajiban. Dia akan menjadi kewajiban pokok ketika sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan, belum menjadi kewajiban. Contoh, ada orang nggak punya hutang, maka kewajiban pokoknya berbeda dengan orang yang punya hutang. Orang yang tidak punya hutang mungkin hanya kebutuhan makan dan pendidikan anak dipotong, biaya SPP anak, kemudian biaya ini semua dihitung sekian, maka dari sisanya itu untuk kebutuhan mengeluarkan zakat tadi setelah dihitung. Tapi kalau orang yang sudah terlanjur punya hutang, punya tanggungan, maka tanggungan itu termasuk dalam kewajiban yang lebih utama lagi. Maka dia tunaikan membayar hutang itu juga. Setelah dipotong bayar hutang, ada sisanya, ternyata sampai pada nisabnya 85 gram emas tadi, maka dia wajib juga mengeluarkan zakat. Nah, sama-sama wajib soalnya. Itu termasuk kewajiban yang harus dibayarkan. Giring. Rumah dan kendaraan wajib nggak dikeluarkan zakatnya? Perhatikan, rumah dan kendaraan pribadi tidak dikeluarkan zakat. Meskipun ada sebagian yang mengatakan hanya dikeluarkan sekali, sama seperti perhiasan. Sekali saja dikeluarkan zakatnya. Gitu. Rumah dan tanah. Tapi kalau kita melihat lebih afdal memang sudah dikeluarkan biar aman hanya sekali saja. Tapi berbeda dengan rumah dan tanah yang digunakan untuk bisnis. Contoh, rumah dan tanah yang dikontrakkan, kos-kosan 10 pintu, 20 pintu kos-kosan. Lalu dihitung setiap tahun ternyata lebih daripada nisab, dan nisabnya tadi sudah sampai haul 1 tahun, lebih daripada nisab 85 gram emas, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat. Karena itu bukan sekedar rumah tempat tinggal, tapi itu rumah bisnis. Artinya profesinya orang itu sebagai pebisnis kontrakan. Sama kayak mobil, ada orang nge-grab, rental misalnya. Dia punya 10 mobil rental, kemudian dia hitung usahanya, maka dari usaha itu berapa yang dia dapatkan. Kalau dia cukup nisabnya, maka dikeluarkanlah zakat tersebut dikeluarkan. Nah, jadi ini penting kita perhatikan seperti tadi. Jangan sampai kemudian kita teledor nggak keluarkan zakat. Silakan. Kalau harta karun? Mantap. Ini harta karun yang mau dihitung ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir menemukan harta karun dan tidak seperti korun. Nah, jadi kalau misalnya nanti perlu bikin sumur, nih nanti bikin rumah, gali pondasi, tiba-tiba ketemu dengan harta karun, harta temuan di dalam tanah. Bagaimana? Ternyata pelungguh gali tanah isi peti, begitu dibuka petinya ada 100 kg emas. Berapa zakatnya? Zakatnya 20% kontan. Paham maksudnya? Zakatnya 20% kontan, tapi jangan diumumkan, karena kalau diumumkan nanti diambil pemerintah. Iya. Nah, jadi udah diam-diam aja. Yang penting keluar zakatnya, Ustaz. Ini tolong dibagikan zakatnya 20% langsung. Kalau tadi 100 kg, maka 20 kg-nya itu untuk bayar zakatnya langsung. Paham ya? Ini kalau khusus harta temuan. Tapi jangan kemudian harta temuan di atas tanah. Kalau harta temuan di atas tanah ada dompet, isinya ternyata banyak sekali, ada emas, ada segala macam dalam tas. Itu bukan harta temuan, jangan keluarkan zakatnya dulu. Kalau dompet pasti ada yang punya. Kalau sesuatu yang ada yang punya, wajib disiarkan, dikabarkan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak ada yang ngaku, baru boleh digunakan. Maaf yang lagi sekali ini terkait dengan zakat fitrah. Ini kalau bulan puasa, umpamanya ini kalau perempuan rata-rata kan kebanyakan dia kadang tidak sempat mengerjakan puasa karena keadaan kan. Terus dia lewat tahun depannya. Nah itu kan bayar fidyah. Nah fidyah itu berapa ukuran fidyah yang harus dibayar? Dibayarkan 1 kali puasa. Nah itu yang pertama. Kalau banyak anak kita masih dalam tanggungan kita bayar fidyah ataupun zakat fitrah, apakah bisa kita sebagai orang tua membayarkannya tanpa dia mengakadkan? Iya. Jadi orang tua kita sendiri pokoknya sudah diambil balik gitu ya. Mungkin itu ya. Oke, Masya Allah. Yang pertama ini terkait tadi dengan fidyah. Fidyah. Berapa ukuran fidyah? Jadi fidyah ini ukurannya itu kurang dari 1 kilo, 0,8 kg. Ada ulama yang memang menyebutkan takaran dari pembayaran fidyah 1 kali puasa itu 0,6 kg. Itu batasan minimal, tapi supaya lebih aman kita bayarkan 0,8 kg. 0,8 ini berarti kurang 2 gram dari 1 kilo. Nah, itu yang kita bayarkan, Jadi kita bayarkan 0,8 kilo maksudnya, 0,8 kg itu yang kita bayarkan untuk 1 kali
ibadah puasa yang tinggalkan untuk kita membayarkan fidyah. Seperti tadi ada orang dia nggak sempat mengganti puasanya, lalu kelewat masuk Ramadan berikutnya, maka dia wajib di sana membayar fidyah. Dia bayar fidyah tapi tetap ada kewajiban untuk mengganti puasa tersebut. Kemudian tadi terkait dengan anak yang masih dalam tanggungan. Anak yang dalam tanggungan itu wajib dibayarkan zakat fitrah oleh orang tuanya. Bagaimana cara membayarnya? Tidak perlu anak sendiri yang mengakadkannya, maka orang tua yang mewakilkan anaknya untuk akad. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, sebut nama anak. Ya. Jadi akadnya pada saat kita keluarkan adalah saya keluarkan zakat fitrah atas nama anak saya, untuk istri saya, untuk misalnya untuk siapa? Itu yang kita boleh keluarkan. Okay? Tapi kalau untuk diri sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Nah, ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau harta itu milik bersama antara suami dan istri masing-masing punya penghasilan? Bagaimana bisa? Bagaimana kalau harta milik bersama? Suami istri masing-masing punya penghasilan, maka masing-masing mengeluarkan zakat. Nah, zakat suami beda, zakat istri beda. Jadi dihitunglah oleh suami berapa penghasilannya. Kalau dihitung penghasilannya setelah dipotong kebutuhan pokok tadi cukup untuk bayar zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan istri. Tapi orang yang sudah bekerja di kantor, kemudian dia sudah dipotong oleh pemerintah zakatnya, itu nggak perlu lagi mengeluarkan zakat profesi kantornya. Tapi kalau dia punya bisnis di luar itu, maka wajib dia keluarkan zakat profesi bisnis tadi. Harus dikeluarkan karena dia memiliki beberapa profesi. Nah, paham ya? Nah, ini penting untuk dicatat, penting untuk diperhatikan supaya jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang nanti dibangkitkan dalam golongan orang yang tidak membayarkan zakat. Karena orang yang tidak membayarkan zakat salah satu orang yang bangkitnya nanti di padang mahsyar dalam keadaan yang paling mengerikan. Orang enggak bayar zakat. Ini kan kita menghitung pembayaran zakat ya. Iya. Nah, kepada siapa kita membayar zakat yang paling tepat? Sumpama zakat kita kan bernilai puluhan juta gitu. Iya. Nah, kepada siapa? Apakah satu tempat atau beberapa tempat? Iya. Jadi jangan sampai disalahgunakan oleh orang yang kita beri zakat tadi. Betul, ini pertanyaan bagus sekali. Misalnya kita bayar zakat mal, ternyata terkumpul dari zakat mal ini puluhan juta. Kepada siapa zakat itu lebih afdal kita berikan? Kepada satu orang kah? Ataukah kita berikan pada banyak orang? Ya, di sini kita melihat maslahat, ya, kita melihat maslahat. Kalau seandainya ada orang, keluarga kita misalnya, ada yang masih dalam kategori fuqara wal masakin, dia fakir miskin, utangnya udah banyak, anaknya banyak lagi, maka afdal memberikan semuanya kepada dia agar dia bisa terbebas dari begitu banyak persoalan yang menimpa dia. Ya, jadi mudah-mudahan 10 juta ini bermanfaat. Ini adalah zakat mal. Ya, jadi zakat tuh harus jelas. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah boleh terang, boleh share, boleh share. Kalau sedekah. Tapi kalau zakat itu harus jelas zakatnya, dia adalah zakat. Jangan sampai ada orang yang kemudian menuduh kita nggak bayar zakat. Itu pentingnya kita mengiklan, artinya menunjukkan bahwa kita membayar zakat. Jadi zakat itu dibayarkan, begitu kemudian dibayarkan pada orang tersebut, maka persoalan hidupnya mungkin hutangnya bisa dia bayar, anaknya bisa dia berikan makan. Tapi kalau misalnya kita tidak punya orang yang memang satu orang itu benar-benar butuh bantuan ya, maka kita boleh membagi rata. Kalau misalnya di daerah kita ternyata banyak orang miskin, kayak kemarin kita bagikan zakat fitrah dan kita bagikan zakat mal juga kemarin kepada warga kita, saya juga heran. Saya merasa uang itu nggak banyak, tapi yang kebagian kok banyak banget gitu. Dari mana gitu kan? Kemarin banyak sekali yang kebagian. Nah, itu alhamdulillah. Kenapa kita bagikan pada banyak orang? Supaya lebih banyak orang merasakan manfaat. Jadi karena waktu itu memang kondisi banyak orang nggak bisa makan, nggak bisa belanja gitu. Nah, ini tergantung kita melihat kondisi sikonnya ya. Kalau kondisinya memang banyak orang butuhkan, kita bagikan pada banyak orang. Tapi kalau kondisinya kita punya salah satu keluarga yang memang benar-benar membutuhkan, udah sih itu aja diutamakan untuk menyelamatkan dia dan keluarganya dari persoalan yang Ke masjid boleh Pak Ustadz? Ke masjid boleh? Ke masjid, tadi pertanyaan ke masjid. Boleh nggak bayar zakat ke masjid? Nah, ini jadi pertanyaan penting ini juga. Kalau kita bayar zakat ke masjid, yang harus diperhatikan adalah masjid itu masuk dalam kategori yang mana dalam 8 golongan penerima zakat. Sementara di dalam zakat yang diutamakan adalah 2 golongan, fuqara dan masakin, orang fakir dan orang miskin. Itu yang paling diutamakan. Maka kalau kita belum
mencari fakir dan miskin, jangan sampai disalurkan kepada yang selain daripada fakir dan miskin dulu. Pokoknya cari sampai dapat fakir miskin. Kalau udah selesai urusan dengan fakir miskin, maka boleh dibagikan kepada mu'alaf, boleh dibagikan pada orang yang berhutang, atau kalau misalnya masjid punya amil, maka serahkan kepada amil. Amillah yang akan mencarikan kita orang fakir dan miskin untuk disalurkan zakat tersebut. Paham ya? Jadi bukan untuk pembangunan masjid, bukan. Tapi di masjid harus ada amil. Amil nanti yang akan mendata fakir dan miskin untuk diberikan zakat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Tadi Ustaz, zakat fitrah yang di masjid. Nah, sama zakat fitrah di masjid. Zakat fitrah di masjid, kalau misalnya di sana ada amil, nggak ada masalah. Tapi kalau di masjid itu nggak ada amil, artinya dibagikan zakat fitrah itu diberikan ke masjid untuk pembangunan masjid, itu nggak afdal. Karena tujuan dari zakat fitrah itu adalah untuk menyenangkan hati fuqara wal masakin. Jadi afdalnya, lebih afdalnya kalau kita mau menyalurkan zakat fitrah, nanti misalnya Ramadan akan datang, kita harus dapat data fakir dan miskin, sehingga kepada fakir dan miskin itulah kita berikan zakat fitrah. Nah, itu yang terpenting, malah lebih afdal sekali. Kenapa? Karena kemarin yang sempat sampaikan khutbah di Seruni terkait dengan khutbah singkatnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang menyebutkan luqmatun fi batni jahil khairun min bina'i arfi jami. Jadi memberi makan fakir miskin itu dalam kondisi banyak orang lapar itu sangat-sangat afdal, bahkan lebih afdal daripada membangun 1000 masjid jami. Karena bisa menyelamatkan nyawa orang di sana. Jadi wallahu a'lam bishawab, insyaallah nanti pada salat kita lanjutkan. Demikian aqulu qouli hadza, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila sabilil muhtadin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.